Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Profesor Dr. Abdul Aziz Wahabi AMAG, dan saya hormati dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Firdaus Ainul Yakin MPDI beserta Ibu Nur Fitri Amalia MPD. Dan tidak lupa yang saya hormati kedua orang tua saya, semoga beliau dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Alda Amrita Azza dari Prodi PGMI dengan NIM 221201260471. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil proposal saya yang berjudul tentang pemanfaatan Zikuis sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pengajaran IPAS kelas 6 di SD Islam Darut Tauhid. Baik, pada bab 1 di sini ada latar belakang di mana pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk potensi peserta didik agar menjadi pribadi yang aktif serta memiliki keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Namun, dalam praktiknya pembelajaran IPAS di sekolah dasar masih sering menggunakan metode konvensional sehingga bisa cenderung kurang aktif dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Di sisi lain, perkembangan teknologi saat ini membuka peluang penggunaan media pembelajaran digital berbasis permainan yang lebih interaktif dan menyenangkan. Salah satu media yang dapat dimanfaatkan yaitu Zikuis, di mana media kuis digital berbasis game yang berpotensi meningkatkan keaktifan, motivasi, serta kualitas pengajaran IPAS di kelas. Nah, oleh karena itu, penelitian ini dilakukan mengkaji bagaimana pemanfaatan Zikuis dapat meningkatkan kualitas pengajaran IPAS kelas 6 di SD Islam Darut Tauhid. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, di mana terdiri dari dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan media Zikuis dalam pembelajaran IPAS kelas 6 di SD Islam Darut Tauhid. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana dampak penggunaan media Zikuis terhadap kualitas pembelajaran IPAS di kelas 6 di SD Islam Darut Tauhid. Dari rumusan masalah yang tadi, terdapat dua tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui penerapan Zikuis dalam pembelajaran IPAS kelas 6 di SD Islam Darut Tauhid. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui dampak penggunaan media Zikuis terhadap kualitas pembelajaran IPAS kelas 6 di SD Islam Darut Tauhid. Selanjutnya, pemanfaatan penelitian. Yang pertama yaitu teoritis, dapat menambahkan wawasan tentang pemanfaatan Zikuis sebagai media pembelajaran digital dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu praktis, bagi siswa dapat meningkatkan minat, keaktifan, dan pemahaman belajar. Nah, selanjutnya guru, referensi penggunaan media inovatif untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Bagi sekolah, masukan dalam pengembangan pembelajaran berbasis teknologi. Dan bagi peneliti, dapat menambahkan pengalaman dan pengetahuan dalam penelitian pendidikan. Selanjutnya penelitian terdahulu, di mana terdiri dari 5 penelitian terdahulu. Yang pertama ditulis oleh Fahri Ahmad Hussein dan Fitri Wulandari dengan berjudul pengaruh media game edukasi Zikuis terhadap pemahaman konsep ilmu pengetahuan alam siswa sekolah dasar. Yang kedua yaitu ada Yuni Mulyani Nurul Maulidina yang berjudul tentang penerapan media pembelajaran berbasis digital Zikuis untuk meningkatkan capaian belajar materi ekosistem siswa sekolah dasar. Dan yang ketiga yaitu ditulis oleh Ni Putu Widya Rahayu Ninyoman Wati dengan berjudul penerapan Zikuis sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar siswa sekolah dasar. Dan yang keempat yaitu ada Wahyu Putri Handiani dan Citra Zahra Lestari Persius. Penggunaan media digital berbasis kuisis terhadap keterlibatan siswa sekolah dasar. Dan yang terakhir yaitu ada Wira Hadi Ramadan Nasution dengan judul Manfaatan Media Kuisis dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam untuk Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasar. Selanjutnya bab 2, landasan teori. Pada bagian landasan teori, penelitian ini didasarkan pada 3 konsep utama, yaitu media pembelajaran digital dan Zikuis
sebagai media pembelajaran digital, dan yang terakhir yaitu kualitas pengajaran IPAS. Yang pertama yaitu media pembelajaran digital, merupakan sarana penyampaian materi yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan efektif. Penggunaan media digital dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan siswa, serta memudahkan proses evaluasi. Yang kedua yaitu ZipQuiz. ZipQuiz merupakan platform kuis interaktif berbasis game-based learning. Media ini memungkinkan guru menyajikan soal secara menarik, memberikan umpan balik langsung, serta membantu melihat pemahaman siswa secara cepat. Hal ini mendorong partisipasi dan motivasi belajar siswa. Dan yang ketiga yaitu kualitas pengajaran IPAS, berkaitan dengan kemampuan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara efektif. Indikatornya meliputi kejelasan penyampaian materi, keterlibatan siswa, variasi metode dan media, serta evaluasi komprehensif. Berdasarkan teori tersebut, pemanfaatan ZipQuiz dapat mendukung peningkatan kualitas pengajaran melalui pembelajaran yang lebih interaktif dan bermakna. Selanjutnya, kerangka konseptual. Kerangka konseptual ini menggambarkan hubungan antara pemanfaatan ZipQuiz sebagai media pembelajaran dengan meningkatkan kualitas pengajaran IPAS. Pemanfaatan ZipQuiz dalam pembelajaran mempengaruhi proses pembelajaran, seperti meningkatnya keaktifan siswa, interaksi belajar, dan evaluasi langsung. Proses pembelajaran yang lebih aktif tersebut kemudian berdampak pada kualitas pengajaran yang ditandai dengan kejelasan materi, variasi metode, serta efektivitas pembelajaran. Dengan demikian, penggunaan media ZipQuiz berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengajaran IPAS di kelas 6. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis deskriptif kualitatif. Fokus penelitian adalah memahami pemanfaatan ZipQuiz dalam pembelajaran IPAS secara konseptual. Yang kedua yaitu ada kehadiran peneliti. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dan bertindak sebagai observer non-partisipan, yaitu mengamati proses pembelajaran sebelum dan sesudah penggunaan ZipQuiz tanpa terlibat langsung. Yang ketiga yaitu data dan sumber data penelitian. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan guru, siswa, dan kepala sekolah. Sedangkan data sekunder berasal dari modul ajar, hasil kuis, nilai siswa, dokumentasi, serta literatur pendukung. Dan yang keempat yaitu teknik pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, semi terstruktur, dan dokumentasi. Dan yang kelima yaitu teknis analisis data. Data dianalisis melalui proses pengelompokan, pemaknaan, dan penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu keabsahan data. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan data yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana ZipQuiz sebagai media pembelajaran digital mampu menciptakan pembelajaran IPAS yang lebih interaktif, meningkatkan keterlibatan siswa, serta mendukung peningkatan kualitas pengajaran. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.